Kalau tadi kan aku bilang kita membahas bukti-bukti kebesaran Allah, berarti yang dibahas tentang hal-hal yang menyejukkan hati. Tapi ternyata ini beda, Nu. Oh, kenapa? Azab yang disegerakan. Masya Allah. Oke, langsung kita lihat aja penjelasannya ya pemirsa. Ini dia. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat mungkin bagi seluruh manusia yang hidup di dunia ini hanya segelintir yang memilikinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat atau anugerah yang lebih kepada orang-orang tertentu, seperti misalnya ada orang yang diberikan kesabaran yang sangat tinggi, atau ada orang yang diberikan kebaikan yang melebihi kebaikan pada orang umumnya. Ya, Allah pasti memberikan mukjizat seperti itu, diberikan untuk orang-orang yang rajin bersyukur kepadanya. Tapi Allah tidak hanya memberikan mukjizat kepada kita, Allah juga memberikan dosa-dosa bahkan azab jika kita membangkang kepadanya. Semakin banyak larangan yang kita lakukan, maka semakin banyak pula dosa yang kita dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan memasukkan kita ke neraka. Atau bahkan Allah akan segera menyegerakan azabnya di dunia. Namun pemirsa, di zaman sekarang ini, apakah ada azab yang disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan adakah bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, inilah ulasannya oleh tim Berita Islami masa kini. Pemirsa, jika ada larangan yang kita langgar, maka tidak hanya dosa yang akan kita dapati, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab untuk kita. Namun azabnya itu ada yang ditangguhkan balasannya pada hari kiamat, dan ada pula yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Lantas seperti apakah azab yang disegerakan oleh Allah? Pemirsa, orang tua merupakan seseorang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup kita. Maka dari itu, seringkali kita menemukan beberapa ayat di Al-Quran yang menyatakan bahwa kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Tapi, tanpa kita sadari, seiring berkembangnya zaman dan pengaruh gaya hidup dari berbagai pihak, sikap dan perilaku kita kepada orang tua justru ada saja yang menyakitkan hati beliau. Ada sebuah kisah di mana seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Sebut saja namanya Anto. Anto adalah seorang pemuda yang hidup dalam keluarga yang kurang mampu, di mana ibunya itu hanyalah seorang penjual sayur. Ketika Anto telah beranjak dewasa, ia justru tumbuh menjadi anak yang brutal. Dan akibat pergaulan, ia terjerumus ke dalam narkoba dan minum-minuman keras. Melihat perubahan yang terjadi pada Anto, ibunya pun hanya bisa menangis. Sampai pada suatu saat, Anto pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan ketika Anto meminta uang, sang ibu tidak menghiraukannya. Dan hal tersebut membuat Anto marah, sehingga membuat Anto tega melemparkan asbak ke arah ibunya, tapi ibunya hanya diam saja. Seketika emosinya Anto semakin meningkat, maka tanpa pikir panjang lagi diambilnya balok dan dipukul ke tubuh ibunya. Saat itu juga ibunya langsung tersungkur di atas sajadah. Darah pun keluar dari mulutnya. Belum sempat ibunya bangun, pukulan kedua kembali diarahkan, dan kali ini tepat di tengkuknya. Lalu ibunya pun tak bergerak lagi. Setelah ia melakukan hal tersebut, Anto langsung pergi dari rumah dan ia tak tahu lagi apa yang terjadi. Dirinya pun baru tahu ibunya meninggal setelah ditangkap polisi di daerah Cibinong, Bogor, sebulan setelah kejadian. Akibat perbuatannya itu, Anto dihukum 20 tahun penjara. Dan tidak hanya itu pemirsa, Allah akan membuktikan kebesarannya. Dengan cara Allah akan memberikan ganjaran kepada Anto, di mana ketika itu Anto ingin buang air kecil, tapi tiba-tiba ia merasakan kaki kirinya tidak dapat digerakkan. Dan setelah diperiksa ternyata Anto mengalami kelumpuhan. Seperti sabda Rasul, ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia: kezaliman dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Hakim 1120 sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membuktikan kebesarannya jika ada salah satu umat yang meninggalkan dakwah. Karena dakwah merupakan perkara penting yang harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Tapi jika tiang dakwah ini tumbang, maka hancurlah masyarakat, tersebarlah maksiat, dan di saat itulah murka Allah datang menyapa. Pemirsa,
Berbicara mengenai tersebarnya maksiat, ternyata ada sebuah desa yang diazab oleh Allah. Desa itu bernama Legetang. Sebenarnya kisah ini sudah lama terjadi, tetapi belum banyak orang mengetahuinya. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang? Quran Surah Al-Muluk ayat 16. Dahulu, masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses dan kaya. Hasil panen mereka pun memiliki kualitas yang luar biasa. Terbuai dan terlena akan pesona duniawi, akhirnya mereka pun terjebak ke dalam sebuah kemaksiatan. Ya, hal ini pun membuat masyarakat Dukuh Legetang menjadi ahli maksiat. Perjudian di sana sangat merajalela. Minum-minuman keras pun sudah menjadi minuman mereka setiap hari. Tiap malam pun mereka mengadakan pentas lengger, di mana sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan sering berujung pada perzinaan. Sampai pada suatu malam, hujan turun sangat lebat. Masyarakat Legetang pun sedang tenggelam dalam kemaksiatan. Dan ketika hujan reda, tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Ternyata suara yang amat keras itu berasal dari gunung Pengamun-amun yang sudah terbelah, dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Hingga pada akhirnya, Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tapi menjadi sebuah gundukan tanah baru yang menyerupai seperti bukit. Seluruh penduduknya pun mati, dan gegerlah kawasan Dieng. Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang dibuat tugu peringatan yang ditulis dengan plat logam. Pemirsa, sedikit kisah dari sekian banyak kisah setidaknya sudah membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu maha besar dan Allah itu maha kuasa. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikan itu semua kenyataan. Sungguh, Allah itu maha adil. Jika ada orang yang bersikap tidak baik atau condong ke menghina Allah, maka tidak hanya dosa, tapi azablah yang akan berbicara. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada dua azab yang akan Allah cepatkan di dunia, kezaliman dan juga anak yang durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu. Ya, itu hadis riwayat Bukhari Muslim Sahih ya. Jadi memang banyak hal-hal yang memang kita harus perhatikan ketika kita berbuat zalim sama orang tanpa sadar gitu ya. Betul. Takutnya nanti kena azab. Tapi memang cerita yang sangat luar biasa lagi adalah memang ada kisah nyata tadi ya. Kisah ya, nama samarannya adalah Anto gitu ya. Iya. Terus yang kisah yang di gunung Dieng, ya, daerah kalau nggak salah Dieng. ya. Dan itu di Indonesia yang bikin aku kaget ya. Dan itu tahun 55 kalau nggak Tahun salah ya. 55, belum lama berarti. Dan itu belum tentu terjadi karena memang di situ terjadi kemaksiatan yang begitu luar biasa sekali dan disegerakan azabnya di dunia. Oke, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua pemirsa. Insya Allah hari Senin kita ketemu lagi. Jangan lupa Insya Allah. saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.